مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita berkumpul dalam majelis ini untuk bersama-sama mengkaji dari perkara-perkara yang termasuk dari dasar agama kita. Mudah-mudahan ini semuanya akan bisa mengingatkan kepada kita dalam perbaiki akidah kita dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar bersih dari hal-hal yang mengotori akidah kita dan perilaku kita, khususnya dari hal-hal yang itu terkadang kita tidak menyadari dari perkara-perkara jahiliyah ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masuk pada masalah yang ke-52, yakni tentang mereka menafikan terhadap hikmah dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka mencela terhadap hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya kepada kita. Dan ini terjadi karena tentunya adalah ketidakpahamannya tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi perbuatan manusia, ini tauhid al-uluhiyah. Dan sebagaimana dulu sudah kita bahas, bahasanya tauhid al-uluhiyah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan manusia. Dan tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini pencelaan mereka terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah karena kekurangannya dalam memahami tauhid al-uluhiyah ini. Qala Allah jalla wa ala wasafa nafsahu bil hikmah. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan hikmah. Wa annahu hakim. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Hakim. Wal hikmatu wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Dan hikmah itu artinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Fal hakim huwa alladhi yad'u al-ashya' fi mawadhi'iha al-la'iqati biha. Dan al-hakim, yakni Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim, adalah yang meletakkan perkara-perkara itu semuanya pada tempatnya yang sesuai. Maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan semuanya itu pada tempatnya dan pada haknya. Wallahu jalla wa ala wasafa nafsahu bil hikmah wa annahu hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan hikmah dan Allah sendiri adalah hakim. Wal hakimu dzul hikmatil balighah. Dan makna hakim artinya adalah yang memiliki hikmah yang tinggi. Jadi maha memiliki hikmah. Ini makna al-hakim. Jadi makna hakim itu tidak sekedar bijaksana. Bukan sekedar makna maha hakim itu maha bijaksana. Tapi lebih menempatkan pada tempatnya dengan hikmah yang tinggi. Qala wa kadzalika al-makhluqat, karena terkadang makna bijaksana itu timbangannya adalah manusia. Ini yang terkadang menurut manusia adalah sesuatu yang kurang pas. Tapi tentunya di balik itu ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menentukan yang lainnya. Qala wa kadzalika al-makhluqat kulluha mamliyatun 'ala hikmah. Demikian pula semua makhluk dibangun di atas hikmah. Ma khalaqallahu syai'an illa li hikmah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu kecuali ada hikmah. Ada hikmah, ada athar, ada faedah, ada ibrah, ada pelajaran. Bagaimana seorang mukmin yang senantiasa melihat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka senantiasa memikirkan dalam penciptaan langit dan bumi. Kemudian mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan ini semuanya sia-sia. Artinya, seorang mukmin meyakini bahwasanya penciptaan langit dan bumi ini semuanya ada hikmah. Bukan sesuatu yang merupakan sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah
maka jagalah kami dari siksaan api neraka. Maka semua apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah dengan hikmah. Ma khalaqallahu syai'an abata. Allah tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Khalaqas samawat li hikmah, wa khalaqal aradhina li hikmah, wa khalaqal ashjar li hikmah, wa khalaqal bihar wal hayata li hikmah. Allah menciptakan langit adalah karena satu hikmah. Allah menciptakan bumi pun juga demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon-pohonan, lautan, dan semua kehidupan ini adalah untuk suatu hikmah. Wa khalaqal jibali hikmah. Dan Allah juga menciptakan gunung-gunung karena ada hikmah. Karena di hikmah itu diartikan dengan dengan illah atau dengan sebab atau dengan lebih dari itu. Makna hikmah adalah terkandung di dalam juga terkadang merupakan sebab. Ada juga di balik itu adalah durus wal ibar, pelajaran dan ibrah. Wa khalaqa al-awalim al-jin wal ins wal bahaim wal hasyarat. Kullu syai'in khalaqahu Allah li hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua alam ini. Dari alamnya jin, manusia, binatang, wal hasyarat, dan semua yang merayap. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu dengan hikmah. Karena ada hikmah. Wa idza tadabbarta itqan al-makhluqat wa nataijaha 'arafta hikmatallahi jalla wa ala. Jika engkau perhatikan, tadabbur akan sempurnanya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian pula hasil dan dampak yang didapatkan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, 'arafta hikmatallah, maka engkau tahu, kita akan tahu akan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai kepada kita manusia. Terkadang suka, terkadang rela, terkadang bisa ketawa, terkadang cemberut, terkadang ingat, terkadang lupa. Bahkan namanya lupa adalah satu hikmah. Satu kenikmatan, juga satu hikmah yang besar. Coba kalau seandainya kita ingat terus. Seorang manusia diberikan ingat terus, nggak akan bisa makan, nggak akan bisa tidur. Kejadian yang pernah dilewatinya itu teringat terus, nanti tidak akan bisa makan, nggak bisa tidur. Sesuatu yang gegirisi, sesuatu yang itu tabu dan seterusnya itu akan menjadikan dirinya itu nggak bisa tidur. Maka ini semuanya adalah hikmah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semuanya adalah hikmah. Maka indahnya hikmah, ya, indahnya lupa, indahnya manakala itu kemudian kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran dari semua yang terjadi. Wa anna khaliqaha hakimun dzu hikmatin balighah. Dan pencipta semuanya itu dari makhluk ini adalah, yakni Allah Subhanahu wa taala adalah hakim. Dzu hikmatin balighah, adalah Maha Hakim yang memiliki hikmah yang tinggi. A'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Yang telah memberikan segala sesuatu dari ciptaannya, kemudian memberikan petunjuknya. Ini perkataan atau jawaban Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Ketika Fir'aun bertanya, "Wa man rabbukuma ya Musa?" "Faman rabbukuma ya Musa?" Maka siapa Rabbmu berdua, wahai Musa? Nabi Harun ketika itu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Rabb kami adalah yang telah memberikan segala sesuatu dari ciptaannya, kemudian berikan petunjuknya. Nah, kemudian bagaimana dulu sudah kita bahas, maka Fir'aun pun berhujjah, berdalil dengan dalil-dalil yang klasik. Ya. Dari dalilnya ahlul jahiliyah. Apa itu? Beralasan dengan nenek moyang. Mengatakan, "Fama balul qurunil ula." Alasannya begitu. "Fama balul qurunil ula." Bagaimana dengan nenek moyang yang telah lebih dahulu? Al-qurun, yani abad-abad yang telah lalu. Maka itu alasan Fir'aun.
Dan itu dari sepanjang sejarah seperti itu. Merupakan alasan yang klasik dari alasan-alasan yang ahlul jahiliyah adalah ketika diajak kepada kebenaran, kepada hak, kepada tauhid, maka alasannya itu tidak lebih salah satu dari 3 itu. Yang pertama adalah beralasan dengan nenek moyang. Yang kedua beralasan dengan kultur dan budaya. Dan yang ketiga beralasan bahwasanya yang mengajak kepada kebenaran itu dianggapnya dalam merusak tatanan. Ini salah satu dari ini alasan klasik dari al-jahiliyah, dan itu sampai hari ini. Sampai hari ini kita dapati pun seperti itu. Ketika kita mau istilahnya mengingatkan atau juga membersihkan hal-hal yang itu berbau syirik, berbau khurafat, berbau ini, mesti orang meskipun dia sholat dan berpuasa, maka alasannya adalah nggak lepas dari itu semuanya. Salah satu dari 3 ini. Imma itu dulu bapak kita, masyarakat, kultur dan sebagainya. Mesti alasannya nggak lebih dari itu. Mereka nggak punya alasan aslinya. Ini alasan klasik yang kita paham. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim, menciptakan segala sesuatu itu pada tempatnya. Qala ma khalaqna as-samawati wal ardh. Karena itu kemudian ketika Fir'aun berani seperti itu, Nabi Musa membantahnya. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Ilmunya semuanya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rabbku. La yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidak menyesatkan dan juga tidak lupa. Maka itu. Qala wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannu alladhina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi. Dan apa-apa yang ada di antara keduanya, antara langit dan bumi ini batilan, sia-sia. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan langit, bumi dan apa yang di antara keduanya ini sia-sia, tanpa hikmah, tanpa alasan, tanpa tujuan, tanpa diperintah, tanpa dilarang. Semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu adalah persangkaan dari orang-orang kafir. Maka celakalah bagi orang-orang kafir dari siksaan api neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Qala wallahu jalla wa ala hakimun fi khalqihi wa hakimun fi amrihi wa nahyihi wa tashri'ihi. Allah Subhanahu wa taala hakim. Yani maha hikmah dalam penciptaannya, maha hikmah dalam perintah dan larangannya, dan juga dalam syariat-syariatnya pun juga penuh hikmah. La yanhana syai'in illa fihi madarrah khalisah aw rajihah. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang sesuatu kecuali di dalamnya ada madarat. Ada bahaya yang jelas, yang murni, atau bahaya yang lebih besar. Artinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang suatu perkara kecuali mesti perkara itu adalah imma perkara yang memang semuanya adalah rusak, murni rusak, murni memberikan madarat, atau ada manfaatnya tapi kerusakannya lebih besar, yang rajih, rusaknya adalah lebih rajih daripada manfaatnya. Wala ya'muru bi syai'in illa fihi maslahatun khalisah aw rajih. Ini dalam larangan. Demikian pula Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali mesti dalam perintah itu ada maslahat yang murni atau maslahat yang lebih besar. Karena di sini kan kita terkadang dihadapkan dengan suatu masalah yang antara maslahat dan mafsadah. Jika kita melakukannya itu terkadang ada maslahatnya dan ada mafsadahnya. Maka dalam menghadapi yang seperti ini nih, penting artinya untuk kemudian kita juga pertimbangan. Mempertimbangkan. Kalau kemudian mafsadahnya lebih besar, tidak boleh kita melakukan ini demi maslahat yang kecil. Jika mafsadahnya rajihah, maka ini yang kita lakukan. Atau jika itu maslahatnya rajihah, maka ini maslahat ini yang kita ambil. Misalkan antara melakukan dan tidak melakukan. Ketika kita melakukan, maslahatnya lebih besar.
Meskipun akan ada riak-riak sedikit, tapi tidak berarti dibandingkan dengan masalah yang akan kita ambil. Ini dengan perhitungan, dengan pertimbangannya. Maka kita lakukan itu yang akan mendatangkan masalah. Namun kalau kemudian ternyata kita lakukan, ini mafsadahnya, kerusakannya akan lebih jelas daripada maslahatnya, maka meninggalkan kerusakan itu lebih didahulukan daripada kita mengambil maslahat. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dan meninggalkan kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Satu contoh misalkan satu sunnah yang ingin kita jalani. Sunnah ini. Tapi kalau kita jalani, geger sak desa misalkan. Kalau kita lakukan sunnah itu, masya Allah, geger sak desa, ribut, bisa heboh, bisa bahkan bisa kemudian akan menghalangi agama kita sendiri. Maka seperti misalnya kita juga boleh tolerir. Tapi kalau misalnya kita lakukan sunnah ini, memang akibatnya tabrakannya agak kuat memang. Tapi masalahnya lebih besar. Masalahnya lebih besar supaya orang juga ngerti, orang ini belajar masya Allah. Maka kita lakukan. Seperti misalkan kaitannya dengan masalah hal-hal yang syirik misalkan. Hal-hal yang syirik, yang berbau syirik, adat-adat yang itu jelas-jelas rajihah berbau syirik. Ya, jelas-jelas itu kuat berbau syirik. Nah, ini jelas syiriknya, kita tahu itu adalah syirik. Ini. Seperti misalkan kebiasaan orang apa namanya, pecah bumi lah istilahnya. Nah, ini memberikan korban ketika menggali kuburan misalkan, nyembelih apa dulu, menyembelih ayam atau apa di atas kuburan, kemudian baru di atas tanah yang mau digali. Maka jelas kalau kita lakukan ini mazharatnya jauh lebih besar, karena apa? Itu syirik ya. Yang tidak terampuni ini sudah. Nah, ini syirik besar. Tapi kalau kita tinggalkan itu, wah juga ribut ini. Bakal diboikot, maka ini memang satu hal yang kita harus berani dalam masalah ini. Berani menghadapi masyarakat, juga berani jangan sampai kemudian hati kita sendiri terbisiki dengan masalah ini. Oh, nanti kamu bahaya, nanti kamu. Kadang-kadang setannya pun juga ikut kan. Oh, kamu belah ini, kamu masalah. Dan biasanya dikipasi terus. Untuk jangan sampai kita melakukan seperti itu. Untuk jangan sampai kemudian kita bertentangan dengan air bah. Ini kebiasaan masyarakat yang seperti ini. Maka seperti ini kita bismillah. Ternyata kemudian kita lakukan seperti itu, nggak ada apa-apa. Hikmahnya besar. Boleh jadi setelah itu kemudian masyarakat, meskipun kita tidak ngomong, kita jalani saja itu. Enggak pakai itu-ituan. Nah, mau mati-mati juga kita juga menggali kuburan, kita juga nanti akan dikubur juga. Bismillah. Tawakal ala Allah. Wah, ternyata setelah selesai berapa hari dan seterusnya manusia akan lihat. Masyarakat, ternyata enggak apa-apa ya. Akan membaca, berarti benar itu. Dan ini seperti ini, kadang ini adalah hikmah sangat besar sekali, mengentaskan manusia dari kesyirikan, dari keyakinan-keyakinan seperti itu. Dan ini, tapi memang sekali lagi seperti ini adalah terkadang berat. Maka di sini pentingnya untuk kemudian juga melihat, karena semuanya itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah memerintahkan dan tidaklah melarang kecuali dengan penuh hikmah. Imma maslahat yang rajihah atau khalisah, atau mafsadah yang rajihah atau yang khalisah, murni. Qala min hikmatillah subhanahu wa ta'ala annahu yuhasibul khalaiq. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisab, mengaudit, menghitung makhluk itu semuanya, amal manusia. Fayujazi al-muhsin bi ihsanihi wa yujazi al-musii bi isaatihi. Allah akan membalas terhadap orang-orang berbuat baik dengan kebaikannya, dan dengan membalas kepada orang-orang berbuat buruk
juga dengan keburukannya. Wala yatrukun nasa biduni jaza kullun ya'malu tsumma la yujazah. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja tanpa dibalas, sia-sia, tanpa diperintah, tanpa dilarang. Ini semua tergantung dengan amalnya. Ya, semua amal tidak akan dibalas. Hadza yukhaliqul hikmah, seperti ini adalah menyelisih hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi perlu kita yakini bahasanya balasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan sebagai iwat, sebagai imbalan seperti antum kerja di Optima setiap bulan dapat gaji atau setiap pekan sekian, itu bukan iwat. Bukan seperti ini. Nah, kita bekerja kemudian kita dibalas. Jangan sekali-kali pahami seperti itu. Karena banyak yang memahami seperti itu, akhirnya sudah, saya nggak mengharap balasan, maka saya nggak beramal. Saya izin sama Allah sebagaimana antum izin sama manajer sehari ini nggak masuk. Usaha hari ini izin juga nggak sholat. Ini juga ada seperti itu. Karena dibangun di atas dasar perilaku seperti ini. Muamalah seperti manusia, bahasanya balasan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dianggap sebagai iwat, sebagai upah. Oh, layaknya orang beramal soleh ya diganjar gitu. Layaknya orang berbuat keburukan ya mendapatkan keburukan. Begitu. Maka kalau saya tidak berbuat apa-apa, berarti juga nggak diapa-apakan gitu. Ini kan rusak keyakinan seperti ini. Kalau saya nggak sholat, tapi saya juga nggak maksiat. Padahal harganya tidak sholat tidak adalah maksiat. Harganya tidak sholat adalah maksiat. Dan ini ada saya dapati seperti itu. Ini. Disuruh sholat tetap tidak mau, saya sudah izin ini sama Allah katanya. Nah, ini dari dibangun dari prinsip yang rusak. Jadi ini rusak seperti itu. Maka ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya ini la'ibin, hanya main-main saja. Nah, sia-sia ini. Wa yaqulu Subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannu alladziina kafaru wa wailul ladziina kafaru minan nar. Ini ayat-ayat yang tadi sudah kita bahas. Tidaklah kami menciptakan langit, bumi dan apa yang di antara keduanya itu sia-sia. Demikian adalah persangkaan orang-orang kafir, maka celakalah bagi orang-orang kafir dari siksa api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membantah kepada orang-orang alladzina yunkiruna al-ba'ts, orang-orang mengingkari adanya hari berbangkit. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahasanya kami ciptakan kalian dalam keadaan sia-sia, kemudian kalian tidak akan dikembalikan? Maka semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Allah nyatakan di surat Al-Alaq. Tsumma ila rabbika ar-ruj'ah. Tsumma ila rabbika ar-ruj'ah. Kemudian hanya kepada Rabbmu ar-ruj'ah akan dikembalikan. Manusianya dan semua perkaranya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik ataupun yang buruk semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga Allah mengatakan summa inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kemudian hanya kepada kami. Dan ini didahulukan maf'ulnya. Kemudian hanya kepada kami mereka akan kembali. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian kamilah yang menanggung perhitungan mereka. Allah Subhanahu wa taala menjamin menanggung akan perhitungan mereka manusia ini. Ini semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hikmah. Pikirannya itu tidak akan kembali. Ayahsabul insanu yutraka, sudah apakah kemudian manusia itu mengira bahwasanya dia diciptakan dibiarkan begitu sia-sia, tidak diperintah dan tidak dilarang. Demikian pula tidak dibalas dari kebaikannya atau juga keburukannya. Maka ahli jahiliyah mereka mengingkari akan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan Allah, dalam perintahnya Allah. Demikian pula orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ariyah. Dan ini juga estafet dari orang-orang ahli jahiliyah. Qala wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah yunfauna al-hikmata min af'alillah Subhanahu wa taala. Orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ariyah
ini pengikutnya Wasil bin Atha, ya, dan juga orang-orang Asy'ariyah, mereka menafikan akan hikmah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Fal Asy'ariyah yaqulun Allahu la yaf'alu li hikmah. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencipta karena satu hikmah. Wa inna ma yaf'alu li masyiatin mujarrad faqat. Namun Allah Subhanahu wa taala mencipta itu sekedar karena kehendak, semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berkehendak menciptakan manusia, berkehendak menciptakan itu semata-mata adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hikmah. Karena hikmah maknanya bahwasanya Allah menciptakan ya'malu li gharad, karena punya tujuan. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha suci, disucikan dari memiliki tujuan-tujuan itu. Kenapa kata mereka mengatakan wa li annal hikmata tu'athiru alaihi fayakunu khalquhum min ajli hadhihi al-illah. Karena makna hikmah ini akan berikan pengaruh kepada Allah. Karena punya tujuan. Ya, punya tujuan. Dan menjadikan penciptaan mereka itu adalah karena alasan ini. Allah menciptakan ini adalah karena alasan ini, karena alasan ini. Wallahu jalla wa ala yaf'alu ma yasha' bi mujarradil masyiah. Dan Allah Subhanahu wa taala berbuat dengan apa yang Allah kehendaki semata-mata, kata mereka orang Mu'tazilah, orang Asy'ariyah ini, semata-mata karena kehendak dan kemauannya saja, bukan karena hikmah. Dan ini juga jadi alasan dari prinsip yang rusak tadi, ya. Dengan prinsip yang rusak seperti ini juga. Prinsip yang rusak bahasanya manusia itu dibalas adalah pemberian Allah kepada manusia adalah iwad, sebagai imbalan. Maka juga menunjukkan bahasanya kalau mau memberikan imbalan yang sedikit ya sedikit, kalau banyak ya banyak, semaunya sendiri ini. Dan ini juga kemudian mereka berbeda dengan fa'alu lima yurid. Bahasanya Allah itu berbuat dengan apa yang Allah kehendaki. Ibarat makna lima yurid ini sak-sae gitu loh. Sakar PDW ini, mereka menyangka bahasa memahami ayat ini bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencipta dan itu adalah semaunya sendiri. Dan sasae gitu loh. Ini kan tidak benar seperti itu. Dan ini adalah ternyata keyakinannya orang-orang Asy'ariyah, ya, yang meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa taala berbuat adalah semata-mata apa yang Allah kehendaki dan Allah inginkan, bukan karena suatu hikmah. Maka mereka menafikan akan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini dan juga dalam syariatnya. Maunya tanzih untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersangka mereka mensucikan Allah dari punya tujuan. Makanya mereka mengatakan bahasanya boleh saja Allah Subhanahu wa taala merintahkan dengan kekufuran, dengan kefasikan, dengan maksiat. Itu perintah Allah. Nah, ini kalau kemudian diyakini oleh orang Jabriyah, kami menjalankan kufur, menjalankan kemaksiatan, menjalankan karena kami taat kepada kehendak Allah. Biasanya kekufuran, kemaksiatan itu adalah satu hal yang baik. Karena apa? Taat kepada kehendak Allah. Ini kan baik. Ini tambah kocur lagi, ini nggak karu-karuan malahan. Antara karu-karuan ini. Ini dalil mereka. Jadi semua dengan akal. Ya. Maka sama. Asy'ariyah ini juga sama seperti pendahulunya orang-orang Jahmiyah. Yang juga maunya tanzih, maunya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi malah terjatuh ke dalam ta'til. Menafikan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Karena dengan cara yang tidak benar. Ini mereka. Dengan keyakinan seperti ini mereka mengatakan bolehnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk kufur, untuk fasik, untuk maksiat, dan bolehnya untuk melarang dari ketaatan, dari menegakkan sholat, dari silaturahim, dari berbuat hal-hal yang baik. Karena apa? Ini semuanya kan kembali kepada kehendak Allah. Maka ketika Allah tidak menghendaki kepada fulan misalkan untuk tidak mau sholat, itu adalah berarti orang yang taat kepada Allah. Ini adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, rusak seperti ini. Ya. Maka dengan keyakinan ini bahwasanya itu semuanya kembali kepada Allah, kepada masyiah, kepada kehendak dan maunya Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh
untuk memerintahkan yang buruk, melarang dari yang baik ini. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan maunya sendiri. Ini kan enggak benar keyakinan seperti ini. Ya. Maka bagaimana menjawab orang seperti ini? Ya. Membantah orang seperti ini? Kata beliau mengatakan, Syekh mengatakan, "Na'am, ya, benar. Masyiah dan irada benar." Yaf'alu ma yasha'u subhanahu wa ta'ala. Allah berbuat dengan apa yang Allah kehendaki. Lakinnahu la yaf'alu syai'an illa li hikmah. Bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah berbuat sesuatu kecuali itu ada hikmah. Hikmah tadi adalah ada bisa durus wal ibah. Ada pelajaran, ada ibrah, ya. Dan itu semuanya adalah menempatkan pada tempatnya. Wa yaqulun yajuzu an yudkhila Allahu al-kafir al-jannah. Mereka juga mengatakan bahasanya boleh saja Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang kafir ke dalam surga dan memasukkan orang mukmin yang bertakwa ini ke dalam neraka. Karena apa? Mujarrad masyiah, semata-mata karena kehendak saja. Karena semuanya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dihukumi dengan berbagai alasan apapun. Maka kita katakan ini alasan-alasan yang rusak, ucapan-ucapan yang batil, yang tidak layak dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardh? Am yaj'alul muttaqina kal fujjar?" Apakah kami menjadikan orang-orang beriman dan beramal saleh itu seperti orang-orang berbuat kerusakan di muka bumi ini? Ataukah kami menjadikan orang-orang bertakwa itu sama seperti orang-orang kafir, orang-orang fajir? Ya, tentunya tidak sama. Am hasibal ladzina ishtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah mereka menyangka bahwasanya apakah mereka ini orang-orang menyangka bahwasanya orang-orang yang berbuat keburukan ini untuk kemudian kami samakan, kami jadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sawa'an mahyahum wa matu, baik itu hidup dan mati mereka, sa'a ma yahkumun, kata Allah ini. Sangat buruk dari apa yang mereka hukumi. Sangat buruk dari apa yang mereka sangka ini. Maka orang-orang mengatakan seperti ini dan mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu memiliki sifat baik dan sifat buruk, dan Allah mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah berbuat yang baik, berbuat yang buruk, ini tentunya adalah satu tindak kekufuran. Ini adalah kebatilan. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Maka ini jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala dari mazhab ahlul jahiliyah, dan orang-orang menafikan akan hikmah dari hikmah Allah, hikmah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik dari kalangan ahlul jahiliyah sendiri yang kemudian diikuti oleh berikutnya orang-orang yang mereka sesat, ya, baik Jahmiyah, Mu'tazilah, demikian pula dari kalangan Asy'ariyah. Ini dan orang-orang yang sependapat dengan mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Makin mudah-mudahan mengingatkan kepada kita dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.